informasinya gitu ya, saya lihat di media sosial ngedrop, ada yang frontal, ada yang saling memberikan statement yang agak menyalut emosi ya kan. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarganya diberikan kesabaran walaupun tidak ikhlas. Kabar mengejutkan datang dari Rasman Arif Nasution, terpidana kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea yang dikabarkan jatuh sakit di lapas Cipinang. Sontak saja kabar kondisi kesehatan Rasman yang kolaps atau memburuk mengejutkan banyak pihak, tidak terkecuali rekan sejawatnya Tommy Triyunanto. Mengingat, baru 3 hari Rasman menjalani masa hukumannya di lapas Cipinang setelah dijemput pihak kejaksaan pada Senin kemarin. Menanggapi kabar buruk mengenai kesehatan Rasman yang baru saja ambruk, Tommy Triyunanto bersama kolega dan tim hukum Rasman hari ini berencana akan menyambangi lapas Cipinang untuk menjenguknya. Itu dilakukan untuk memastikan kondisi Rasman di lapas Cipinang usai disebut-sebut telah dikembalikan ke tahanan berisi 30 orang narapidana setelah mendapat kritik keras dari Hotman mengenai dugaan hak istimewa yang diberikan pada Rasman. Cara kita masih mau ke sana, nanti kita dengan tim mau jenguk beliau, mau lihat kesehatannya seperti apa. Iya, informasinya gitu ya, saya lihat di media sosial ngedrop. Para tim lawyernya mungkin dengan keluarganya akan bezu. Mudah-mudahan saya juga dapat membersamai untuk bezu gitu. Kita dengan Bang Rasman tidak bisa kontak, istrinya juga tidak bisa tadi memanggil gitu ya. Mungkin mereka sibuk, kita berbaik sangka jika dia butuh dia hubungin saat ini. Biarkan dulu dia tenang. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarganya diberikan kesabaran walaupun tidak ikhlas. Mengetahui langsung kondisi Rasman di lapas Cipinang menjadi penting, mengingat seteru utamanya Hotman Paris Hutapea tidak puas hanya memenjarakan Rasman, tetapi juga ingin memastikan musuh bebuyutannya itu menjalani masa tahanan dengan penuh penderitaan. Salah satunya mendekam di sel tahanan yang berisi 30 orang narapidana. Halo para keluarga lapas Cipinang, keluarga kamu, anak kamu, adik kamu, bapak kamu ditempatkan di ruangan yang rame-rame dengan yang lain. Sementara si Rasman Nasution ditempatkan di kamar yang hanya ditinggali oleh 3 orang. Kenapa terjadi diskriminasi seperti ini? Emang siapa si Rasman? Ayo sama-sama kita protes. Proses di lapas itu kan sebenarnya pengenalan lingkungan dulu ya, pengenalan lingkungan. Tapi balik lagi kan kita kan dicek nih sebelum masuk tuh kan ada proses namakan cek kesehatan lagi. Nah kalau nanti ternyata dicek kesehatan ada masalah, tentunya dari pihak lapas juga nggak mau ambil risiko, pasti nanti akan diberikan satu ruangan yang intensif untuk bisa diobati dan lain-lain. Nah kalau memang nggak, tentunya masih ada namanya laling ya, itu pengenalan lingkungan. Nah, jadi pengenalan lingkungan ini di mana semua peserta-peserta di lapas ya semua tahanan itu mengenali lingkungannya dulu gitu. Jadi ini hal yang biasa sih sebenarnya. Tapi nanti beberapa 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, nanti baru dipindahkan ke kamar masing-masing seperti itu. Nah kalau memang nanti prosedurnya sudah sesuai, tentunya ya saya sampaikan ke Bang Rasman, pasti Bang Rasman kuat lah. Kecuali ada gangguan kesehatan. Nah nanti kalau ada gangguan kesehatan, tentunya nanti akan direkomendasi. Dan itu tujuan dari pihak lapas. Perseteruan Rasman dan Hotman yang tak berujung disesalkan banyak pihak, tidak terkecuali kalangan advokat yang merasa apa yang dipertontonkan kedua belah baik Hotman maupun Rasman tidak dapat dijadikan contoh. Terlebih keduanya sama-sama berprofesi advokat, namun citra perseteruan yang tertangkap kamera dan tersebar di media justru hal buruk yang tidak dapat ditiru. Tommy Triyunanto sebagai advokat yang mengenal baik Rasman berharap perseteruannya dengan Hotman dapat disudahi dan diganti persahabatan yang lebih positif agar ke depan tidak lagi caci maki dan permusuhan sampai membawanya ke ranah pidana hanya karena dendam pribadi. Yang namanya rekan sejawat, kita sama-sama di dunia advokat,
itu ada hal-hal yang bertentangan dengan nurani, tentu itu hal yang biasa, kita berdebat, tapi mungkin ada unsur-unsur pribadi ataupun menyerang sesuatu kehormatan yang kita kira itu yang menjadi satu catatan penting dan menjadi satu evaluasi sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini gitu kan gitu. Sikap keteledoran dari Bang Rasman menghina dan menyerang pribadinya, mungkin itu yang membuat Pak Hotman Paris menjadi merasa benar dendam gitu. Kenapa kita lihat menyatakan dendam? Karena kita lihat statementnya Pak Hotman Paris ini waktu dia di Singapura menyatakan puas, dia merasa puas bahwa Rasman sudah masuk kerangkeng. Ini kan bahasa yang sangat memperlihatkan bahwa rasa kebenciannya, rasa dendamnya itu, yang kata-katanya itu kerangkeng. Kerangkeng itu kan artinya tidak diperuntukkan untuk manusia, itu kan untuk hewan gitu. Ada yang frontal, ada yang saling memberikan statement yang agak menyalut emosi, ya kan. Nah itulah yang sekarang kita lihat kebanyakan terjadi karena memang sudah tidak terbendung lagi emosinya terhadap apa yang disampaikan, statement-statementnya kan gitu. Di dunia Afrika kan ada etika itulah yang dipakai, harusnya rules etika ini yang harus kita pakai untuk bisa mengevaluasi ke depannya. Perlu adanya satu pembenahan ya terhadap etika tadi, etika, emosional, tata cara penyampaian dan lain-lain. Tentunya itu yang ujungnya adalah nanti pertengkaran kan gitu, kalau sampai itu nggak bisa dijaga ya. Saya memintalah, sudahilah, semua sudah terpenuhi, berjalan dengan baik. Nanti kalau kita terlalu abuse, terlalu euforia, Tuhan akan memberikan jalan juga. Tupai itu sangat pintar melompat, suatu saat pasti kepeleset juga. Berbagai upaya langkah hukum sudah ditempuh Rasman, mulai dari banding hingga kasasi sudah dilakukan, namun semuanya berakhir kandas alias ditolak. Kini satu-satunya jalan yang masih tersisa ialah peninjauan kembali alias PK. Namun sampai dengan saat ini belum terdengar langkah hukum yang akan ditempuh Rasman usai menjalani masa tahanan. Ya, ini adalah bagian aturan hukum yang perlu dijadikan contoh ya nanti, karena itu kan sudah dijatuhkan hukuman dan harus menjalani hukumannya ya, semoga aja dikabulkan dengan adanya satu perlakuan baik di dalam lapas. Ada hal-hal yang itu ini jadi pertimbangan ya, kan juga 1,5 tahun ya, mudah-mudahan nggak lama ini udah bisa keluar ya Bang Rasman. Dengan beberapa hal telah melakukan upaya hukum, tetap tahanannya 1 tahun 6 bulan. Dalam hal ini apapun upaya hukum sudah dilakukan, tinggal PK. Itu mungkin yang akan dilakukan PK ya jika ada novum, dan kita minta juga ketika PK nanti membersamai dengan si iklim hakim ya, karena dasarnya karena iklim hakim lah Bang Rasman jadi seperti ini. Iklim hakim kan meminta kepada Bang Rasman untuk menjadi PH-nya. Masa pengacara dan kliennya ditahan dengan pencemaran nama baik? Tidak mudah bagi Rasman menghadapi ujian hidup kali ini. Tidak hanya hukuman penjara, tetapi juga berita acara sumpah advokatnya yang masih ditangguhkan. Perseteruannya dengan Hotman yang begitu keras membawanya pada tragedi hidup yang nahas. Setidaknya nasib baik terasa menjauh dan kesialan demi kesialan lebih cepat datangnya. Namun begitu tidak membuat Rasman menjadi lemah. Sebaliknya tetap teguh mempertahankan pandangannya, terutama perseteruannya dengan Hotman yang menurutnya tidak hanya soal pidana tetapi harga diri. Ya, pesan saya untuk rekan sejawat saya, sahabat saya Bang Rasman, yang kuat Bang. Ini adalah suatu perjalanan proses ya Bang. Ya, ini bagian abang mau dinaikkan derajatnya, ini abang lagi diuji untuk bisa ya naik lagi derajatnya Bang. Kita menyampaikan di sini memang betul, apapun alasannya saat ini kita hanya bisa ngomong kepada Bang Rasman bersabar, walaupun kita semua juga tidak ikhlas gitu ya. Di sinilah yang kita sampaikan itu mulut lisan kita ya kan, ada yang menyol, yang tenggelam sehingga membuat jurang ini juga dalam gitu.
Kalau saya nilai seperti itu, karena saya masuk dalam perkara ini, saya ikut mendampingi Bang Rasman lebih dari setahun. Saya dengan upaya, dengan pengorbanan waktu segala macam saya lakukan dengan upaya-upaya itu. Saya rasa sudah cukup gitu. Kenapa? Karena benar Bang Rasman dalam membela kliennya, di situ tidak ada terlihat kesalahan gitu. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Kalau saya dizolimi, pasti ketemu di akhirat. Kita ini semua bakal mati, benar nggak? Ketemu di akhirat, ya saya mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Kalau saya merasa dizolimi atau ada yang menzolimi saya, pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hotman ini, dia sudah kehilangan kamus. Dia sudah kehilangan bahan. Dia sudah bingung menghadapi Rasman. Ini anak kok tidak kapok-kapok. Karena saya merasa bahwa saya tidak salah. Saya tidak salah dalam hal Hotman. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena di awal, ketika sidang kasus ini dilaporkan oleh Hotman ke Mabes Polri, muncul di situ persepsi bahkan bahasa dari Hotman, bahasa dari pengacara Iklim Hakim waktu itu Dongkowi, mengatakan bahwa itu rekayasa saya. Tidak benar ada surat kuasa dari Iklim Hakim kepada saya atau Putri Iklim Aprilia. Tidak benar ada pelecehan seksual. Tidak benar ada pengakuan. Itu rekayasa Rasman. Sehingga membuat saya menjadi tersangka. Tetapi begitu di pengadilan, saudara-saudara menyaksikan sendiri. Walaupun ada sebagian yang tertutup untuk umum, sebagian terbuka untuk umum. Di situ ada pengakuan.